Salve, berjumpa lagi dengan saya pada Regi hari ini tanggal 29 Oktober 2025. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapakah yang mau selamat? Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 8 ayat 26 sampai dengan 30 dan Injil Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita ditanya saudara, siapakah yang mau selamat? Pasti kita semua akan mengacungkan tangan saudara, kita semua tanpa kecuali mau diselamatkan, mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Saat Yesus melayani dari desa ke desa, bertanyalah seorang kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lukas 13 ayat 23. Saudara, melalui Injil Yohanes kita dijanjikan saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Inilah saudaraku, janji yang harus kita pegang sebagai pengikut Kristus, bahwa oleh kasih karunia Allah lah yang besar, kita yang penuh dosa ini akan memperoleh kehidupan kekal. Kalau kita mau percaya kepada anaknya yang tunggal yang telah rela berkorban, membayar nyawa kita dengan lunas untuk diselamatkan saudara. Jadi keselamatan itu bukan atas perjuangan diri kita sendiri saudara, tetapi ini adalah kasih karunia Allah. Dan juga ini adalah pengorbanan dari anaknya yang tunggal, yang rela berkorban untuk membayar nyawa kita yang penuh dosa ini. Cukupkah kita hanya percaya? Tidak saudara. Kita harus percaya dengan penuh aktif. Kita harus berjuang. Kata Yesus dalam Injil hari ini saudara, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Lukas 13 ayat 24. Mengapa kita perlu berjuang saudara? Karena saudara, hal itu membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh, kerendahan hati dan ketekunan dalam mengikuti jalan Kristus saudara. Perjuangan ini sangat penting sekali saudara, karena saudara, jalan yang kita tempuh merupakan jalan eksklusif. Jalan eksklusif saudara. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal itu. Banyak orang akan mencoba masuk melalui jalan lain, melalui agama-agama buatan manusia saudara, aturan-aturan atau upaya sendiri. Tetapi saudara, mereka tidak akan berhasil. Kita harus berjuang saudara melawan dosa. Ingat saudara, kata berjuang dalam bahasa Yunani agonizomai menggambarkan usaha yang intens terus menerus saudara, seperti seorang atlet yang berjuang dalam sebuah kompetisi saudara, yang tiada henti-hentinya untuk berlatih saudara. Perjuangan ini adalah melawan dosa dan godaan yang menghalangi jalan menuju kerajaan Allah. Dan perjuangan ini juga sangat penting karena adalah pilihan yang disengaja saudara. Jalan sempit yang mengarah ke kehidupan kekal membutuhkan pilihan yang disengaja dan tekad yang kuat saudara. Ini bukan sekadar mengikuti keramaian yang melambangkan jalan lebar yang menuju kebinasaan, tidak saudara. Kita juga perlu
adanya perubahan hidup dan perlu disadari bahwa waktunya terbatas. Tetapi ingat, saudara, perjuangan kita bukanlah berjuang dengan begitu banyak berdoa, rajin ke gereja, mengikuti ekaristi, berdevosi, pelayanan kemana-mana. Bukan itu, saudara, bukan. Tuhan tidak melihat itu semua. Jangan sampai kelak Yesus berkata kepada kita, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Lukas 13 ayat 27. Dengan segala kegiatan itu Tuhan tidak mengenal kita. Tuhan melihat hati kita, saudara. Adakah kasih dalam hati kita? Adakah kita mengasihi sesama kita? Adakah kita berempati dengan tergerak oleh belas kasih terhadap mereka yang berkesusahan dan mengulurkan tangan kita? Regi hari ini, saudara, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa batas waktu untuk keselamatan pada saat kematian, dan akan ada banyak orang yang mencoba masuk namun ditolak karena kejahatan dan sikap hati yang keras, saudara. Kita semua, saudara, dipanggil untuk bertobat, saudara. Kita dipanggil untuk bertobat sekarang, saudara, bukan ditunda, bukan besok lusa. Kita diminta bertobat saat ini, saudara, dan berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang akan terbuka bagi semua orang. Tetapi harus, saudara, harus kita hidup dalam kesetiaan sesuai dengan ajarannya hingga akhir hidup kita. Maka saudara-saudaraku, berjuanglah, saudara, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Waktunya terbatas, saudara, maka bertobatlah, saudara. Sekarang, saudara, bertobatlah. Kita mau hari ini hidup dalam pertobatan dan hidup baru dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kita juga mau menghasilkan buah-buah pertobatan, yaitu buah-buah Roh Kudus. Tuhan Yesus, biar Roh Kudus boleh membimbing dan menuntun kami dalam kehidupan ini, agar kami mampu setia mengikuti Engkau untuk berjuang masuk melalui pintu kecil itu, sehingga bisa masuk ke dalam kehidupan kekal dan dapat hidup bersama Engkau di dalam kerajaan sorga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.